Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Johar. Ini sekarang sedang bersama Ketua Umum Asi Dewi, Halo. Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Silahkan Pak Andi memperkenalkan diri. Ya, saya Andi Yuwono, Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk melakukan promo trip perjalanan petualang di perkebunan teh Bantaran di Blitar. Ini adalah awal pertama kita ngetrip di era pandemi COVID-19. Pemerintah mewacanakan bahwa pariwisata Indonesia akan segera dibuka, tentunya dengan tetap memakai protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di era new normal ini kita akan membuat profil bagaimana trip atau petualangan yang kita kemas dari desa ke desa, dari tempat-tempat yang cukup mempunyai panorama yang indah. Kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan tetap memegang pada prinsip clean, health, and safety. Jadi ayo kita berkunjung ke desa-desa wisata di Indonesia. Semuanya sudah mengacu kepada protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Ayo datang ke desa wisata. Kalau menurut Bapak Andi itu pemerintah mengadakan new normal ini gimana menurut Bapak Andi bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya desa wisata? Jadi menurut saya ini adalah sebuah jalan tengah. Di saat pandemi ini masih ada, artinya virus corona ini masih belum ditemukan vaksinnya, berarti secara epidemiologi atau kesehatan kita juga harus tetap berhati-hati. Tapi kita juga harus berpikir dampak sosial ekonominya. Perputaran ekonomi harus jalan, destinasi wisata harus dibuka kembali, masyarakat harus bisa menjadi pelaku pariwisata lagi. Nah, mungkin new normal ini adalah jalan tengah, di mana tetap mengedepankan protokol kesehatan, tapi destinasi dibuka dengan cukup mengedepankan prinsip clean, safe, and healthy. Jadi terutama kami di desa wisata, itu kita sudah bersiap-siap bagaimana desa-desa wisata ini akan segera kita buka di era new normal ini. Kita juga menyiapkan SDM kita yang lebih aware terkait tentang protokol kesehatan, terkait tentang unsur keselamatan, dan juga tentunya tetap dengan prinsip-prinsip kesehatan yang harus kita jaga. Jadi mungkin new normalnya adalah salah satu solusi jalan tengah agar semuanya tetap bisa berjalan. Jadi untuk menurut Pak Andi itu yang dikedepankan tuh yang pertama berarti masalah SDM ya untuk new normal ini. Ya, SDM sangat penting karena apa? Pelaku pariwisata itu adalah manusianya. Nah, kalau manusianya kita sudah edukasi, kita sudah melatih, mengajarkan mereka untuk berpola hidup sehat, semuanya diawali dari SOP yang sudah ada, mulai dari rumah, lingkungan sekitar, atau bahkan armada atau akomodasi lain yang sifatnya membantu proses pariwisata itu juga harus mulai memberlakukan protokol kesehatan yang sudah disusun oleh pemerintah. Tapi kalau menurut Bapak Andi, dengan diberlakukannya new normal ini pasti kan ada lonjakan dari wisata ya kan, Ya. dari yang untuk berkunjung itu pasti akan menjadi akan ada lonjakan. Itu bagaimana cara mengatasinya, itu bagaimana menurut Bapak Andi? Jadi memang fenomenanya nanti akan terjadi revenge tourism atau turis yang istilahnya itu dia balas dendam, yang mungkin 2-3 bulan ini dia sudah mengungkung diri, mengisolasi diri di rumah, dia udah mulai penat. Nah, di era new normal ini bisa juga terjadi revenge tourism atau lonjakan turis yang cukup banyak. Nah, dengan era pandemi ini
kita juga harus mengedepankan protokol kesehatannya. Bagaimana kita membatasi jumlah wisatawan atau carrying capacity-nya, social distancing, physical distancing itu harus tetap ada, membatasi kerumunan, menggunakan hand sanitizer atau tempat-tempat untuk berbersih itu ditambahi jumlahnya. Nah, ini untuk meminimalisir laju wabah atau virus ini bisa berkembang lebih cepat. Jadi semuanya harus diawali dari hal-hal yang cukup sederhana, persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Jadi untuk tempat-tempat wisata, khususnya desa wisata itu kita harus menata dulu ya, baru kita bisa membuka untuk bisa dikunjungi wisatawan yang akan melonjak ini ya, Pak. Betul. Jadi ini adalah era baru, dimana ini sangat sama sekali berbeda dengan berapa bulan yang lalu sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi semuanya harus mulai berkompromi dengan keadaan, istilahnya berdamai lah, living harmony with pandemi. Jadi kita tidak bisa menolak, tidak bisa melawan karena memang vaksin dari virus ini belum ada, tapi kita harus berdamai dengan ini. Berarti apa? Harus melakukan hal-hal preventif, mulai dari SOP persiapan pembukaannya, SOP bagaimana pengunjungnya itu bisa tetap patuh dengan protokol kesehatan yang ada. Memang sedikit agak ribet, tapi kalau kita tidak mengawali, maka pasti kita akan ditinggal jauh oleh traveler atau oleh pasar atau oleh para wisatawan itu sendiri, karena mereka mencari wisata yang sehat, wisata yang aman, wisata yang cukup hygiene dan terjaga kebersihannya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Bapak Andi, masalah dengan Wisman itu gimana sekarang untuk kedepannya ini di new normal ini? Berarti kita masih belum welcome atau gimana untuk Wisman itu? Nah, itu mungkin kebijakan pemerintah. Kita mengikuti aja kebijakan pemerintah itu yang terbaik seperti apa. Tapi di era pandemi seperti ini, saya yakin jumlah pasti akan merosot tajam. Karena apa? Pergerakan orang per orang, perpindahan dari negara satu ke negara lain, semuanya masih dibatasi. Jadi kalau orientasinya ke wisatawan mancanegara itu mungkin sangat berkurang. Nah, mungkin kita mulai berorientasi ulang bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi wisatawan Nusantara yang cukup banyak, dan tentunya mereka juga sudah cukup paham terkait bagaimana tata cara untuk berwisata agar tetap bisa tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan terkait new normal ini. Mungkin seperti itu. Terus untuk kebijakan yang baru yang saya ada dengar-dengar ya kabar burung lah, itu untuk di Bali, di Belitung, itu katanya kita kalau mau berwisata ke sana kita harus ada surat sehat, apakah itu perlu untuk untuk menangani COVID ini? Apa ya memang itu standarnya seperti itu atau bagaimana menurut Bapak Andi? Kalau menurut saya itu mungkin domainnya pemerintah lah. Jadi pemerintah memang tugasnya adalah membuat kebijakan yang endingnya adalah bagaimana bisa menahan laju perkembangan wabah virus corona ini. Tapi yang pasti kami di desa wisata kita tidak perlulah berpikir sejauh itu. Yang pasti mari kami akan berkemas yang terbaik buat desa kami sendiri sebagai tujuan wisata yang nantinya akan menjadi tren. Di era pandemi ini yang akan menjadi tren adalah ekoturism, wisata yang istilahnya bisa kembali ke alam, ada unsur pemberdayaannya, ada unsur edukasinya, mempertahankan ekologi lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, desa wisata ini menurut saya pangsa pasar yang cukup potensial yang bisa dikembangkan di era pandemi ini, sehingga bisa menjadi destinasi unggulan yang akan menjadi rujukan para wisatawan. Mengenai Bali, Bangka Belitung, DI Yogyakarta yang menjadi percontohan terkait di era new normal ini, biarlah itu domain pemerintah. Yang pasti kami di desa wisata kita
akan bersiap-siap menyambut era baru ini dengan semangat baru, dengan motivasi baru, orientasi baru, dan yang pasti SDM kita juga harus segera meng-create, membuat SDM kita siap dengan segala sesuatu yang harus kita hadapi di masa new normal ini. Kalau menurut Bapak Andi itu harapan dari pemerintah itu gimana? Kalau untuk desa-desa wisata itu harapannya bagaimana? Jadi harapan kami sebagai pelaku desa wisata, pemerintah artinya negara harus hadir. Desa wisata harus benar-benar dimaksimalkan potensinya, baik dari sisi pemberdayaan sumber daya manusianya. Harus segera dilakukan pelatihan yang itu mengacu pada SOP kesehatan yang sudah diterapkan atau dilakukan. Pelatihan terkait tentang marketing, karena apa? Ini sudah sangat berbeda dengan wisata yang kemarin. Pemerintah harus hadir, memberikan fasilitasi pada kami untuk kami bisa beriringan, bisa menyambut atau menghadapi tuntutan yang cukup serius bagi kami ini, tapi kami bisa tetap mampu. Yang kedua, pemerintah juga harus memberikan pendampingan stimulasi dalam bentuk modal misalkan, karena yang selama ini kami di desa wisata cukup bisa mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa permodalan atau kebijakan yang berpihak pada kami di desa wisata. Dan yang terakhir, kita juga dibantu dalam sisi bagaimana desa kami tetap bisa mempertahankan kearifan lokal kami. Jadi artinya SOP-nya itu juga tidak boleh bertabrakan dengan kearifan lokal yang selama ini kami pegang di desa wisata, agar apa? Kami juga bisa menjadi manusia desa yang benar-benar bisa menerima wisatawan dengan tetap tidak melepas kebiasaan kami di desa. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang dengan Bapak Andi Yuwono, Ketua Umum ASI-Dewi, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Semoga informasi tersebut bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan mental dan fisik, jaga kebersihan, dan tetap produktif. Sekian dulu dari saya, Johar Muhdor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.